Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Rosa Delimanio, NIM 1503030017, kelas A, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan buku ke-10 tentang perspektif sosiologis dan kolektivitas kekuasaan internet. Oleh Ulrich Dolata adalah profesor sosiologi organisasi dan studi inovasi di Universitas Stuttgart, Jerman, dan Jan Felix Krab adalah peneliti senior di Departemen Organisasi Studi Sosiologi dan Inovasi di Universitas Stuttgart, Jerman. Bab 1, kolektivitas dan kekuasaan di internet. Internet memungkinkan kolektivitas berkembang menjadi sesuatu yang mengesankan dan multi fenomena berlapis yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial yang struktur. Internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial terbuka yang mencari kemungkinan baru untuk berkomunikasi diperluas secara signifikan dan mengambil tindakan untuk individu dan kolektif. Hal ini menyebabkan volatilitas yang luar biasa dari pasar yang diakuisisi dan posisi kekuasaan yang harus berulang kali dipertahankan dan diperbarui dalam menghadapi inovasi, dinamika, dan preferensi konsumen yang mudah berubah. Apalagi di luar mendominasi di pasar internet komersial, perusahaan internet saat ini memiliki jangkauan yang lebih jauh berpegang pada masyarakat. Bab yang kedua, aksi kolektif di era digital, tipologi berbasis aktor. Untuk ini, kami membedakan antara dua jenis utama kolektif sosial. Kolektif yang tidak terorganisir, yang menunjukkan perilaku kolektif yang digabungkan secara longgar, dan aktor kolektif dengan identitas dan kemampuan strategi yang terpisah. Selanjutnya, kami memeriksa dan dalam kebaruan atau ciri khas dari kolektif berbasis online. Kami mempertimbangkan kebaruan dari interaksi yang kuat dan yang sampai sekarang tidak ada infrastruktur teknologi tempat kolektif ini tertanam, dan sosial proses koordinasi pelembagaan yang harus mereka lakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka dari waktu ke waktu. Pola konvensional dinamika sosial dalam perkembangan augmen dan stabilisasi aksi kolektif kini terjalin secara sistematis. Proses strukturalisasi yang diinduksi oleh teknologi. Masalah utama yang akan dibahas dalam artikel konseptual ini muncul dari keduanya defisit dan diperiksa dengan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana formasi kolektif di web mungkin diklasifikasikan dan dibedakan berdasarkan aktor dan berbasis tindakan teori. Yang kedua, apa peran kelembagaan infrastruktur teknologi di mana mereka menjalankan permainan berkaitan dengan perkembangan, struktur, dan aktivitas mereka. Dalam konteks ini, formasi sosial klasik dan pola organisasi jenis perilaku atau tindakan kolektif bercampur secara sistematis dengan teknologi distrik bentuk strukturasi. Yang ketiga, jenis dasar aktor sosial untuk memahami dinamika formasi sosial berbasis web dan strukturnya. Organisasi, kapasitas, dan pola tindakan. Kita mulai dengan melihat yang ada aktor dan konsep tindakan. 3 tipe dasar dari aktor sosial yang membentuk realitas masyarakat modern itu juga beroperasi di web sebagai titik awal dari pertimbangan individu, organisasi, dan formasi kolektif. Yang pertama tentang individu. Kemampuan individu untuk bertindak dengan sengaja dan kreatif sebagai aktor sosial tidak ada lagi diperdebatkan.
Tentu saja, tindakan dan cakupan tindakan aktor individu ditentukan bersama dan dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu, oleh aturan dan norma sosial, dan dengan ekspektasi peran tertentu. Yang kedua, organisasi. Banyak lebih dari individu, pelaku korporasi seperti perusahaan, organisasi politik, atau lembaga penelitian memiliki pengaruh untuk bertindak secara sistematis dan andal. Telah didirikan tindakan yang dicantumkan dan diformalkan rutinitas pengambilan keputusan yang lebih besar kemampuan saat mengimplementasikan sumber daya organisasinya. Yang ketiga, formasi kolektif. Spektrum luas mulai dari individu hingga organisasi menampilkan variasi yang sangat besar dari formasi kolektif. Kolektif semacam ini mungkin memiliki koordinasi yang sangat berbeda dan pola gerakan tidak bisa seragam, sehingga dianggap sebagai aktor sosial, tujuan bersama, sumber daya, dan orientasi tindakan. Berikut ini tipe dasar kolektif sosial yang masing-masing ada baik dalam konteks offline maupun online. Tipe terdiri dari non-terorganisir kolektif yang atribut utama adalah agresi keputusan dan perilaku serupa di antara individu. Bab yang ketiga, gerakan sosial, teknik sosial konstitusi aktif kolektif oleh Ulrich Dolata. Dalam masyarakat barat, gerakan sosial adalah segalanya kecuali fenomena baru. Di dalam pengertian klasik, mereka termaksud gerakan pekerja yang terorganisir dengan agak kaku terbentuk di sekitar lingkungan sosial yang berbeda dan berfokus pada konflik ekonomi. Namun sejak tahun 1960-an dan 1970-an, mereka juga memasukkan gerakan-gerakan sosial baru terstruktur seperti jaringan dan berorientasi pada nilai-nilai postmaterial semacam hak-hak sipil, anti perang, anti nuklir, ekologi, atau gerakan perempuan. Dalam konteks itu perlu diperhatikan bahwa organisasi semakin meningkat dan stabilisasi gerakan sosial selalu diiringi dengan proses diferensiasi internal yang terwujud dalam pengembangan figur kepemimpinan perorganisasian di satu sisi dan lingkungan simpatis yang mampu bergerak di sisi lain. Kepemimpinan dalam bentuk pergerakan opini dan pengorganisasian dipandang memiliki peran yang menentukan pengembangan konsolidasi dalam jangka panjang, dan mobilisasi gerakan sosial adalah kepemimpinan yang mempromosikan pekerjaan dengan tujuan mengembangkan strategi dan taktik untuk tindakan dan merumuskan ideologi. Bab yang keempat, komunitas sumber terbuka, pelembagaan sosioteknik dan penemuan kolektif oleh Jan Felix Schrijp. Titik awal yang penting untuk popularitas paradigma keterbukaan adalah relevansi yang meningkat pesat dari proyek open source dalam pengembangan perangkat lunak sejak pergantian milenium. Namun, tidak lama setelah itu, open source diakui sebagai model produksi yang berkembang pada kolaborasi sukarela mandiri di antara yang sederajat dan yang biasa mengurangi signifikasi perusahaan tradisional dengan bentuk koordinasi sosial ekonomi yang mapan seperti pasar. Bab yang kelima, perusahaan internet, pasar konsentrasi, persaingan dan kekuasaan yang dicetus oleh Ulrich Dolata lagi. Selama 2 dekade terakhir, internet telah berkembang menjadi informasi di mana-mana. Infrastruktur yang luas ini dibentuk oleh beragam aplikasi, perangkat lunak yang hanya digunakan oleh operator untuk mengelola, menggabungkan, dan mengevaluasi data dalam jumlah besar. Perusahaan internet, konsentrasi pasar, persaingan, dan kekuasaan internet masih menyediakan ruang untuk kampanye
yang terdesentralisasi kolaboratif. Pasar internet sebagai operator infrastruktur pusat untuk mengakses web. Kemungkinan komunikasi pengguna adalah penggerak utama dari proses inovasi sebagai pemberi kerja dari sekitar 10.000 atau 100.000 staf membentuk kondisi kerja sektor internet komersial. Karakteristik terakhir yang menunjukkan orientasi internet perusahaan yang kuat, khususnya berkaitan dengan R dan D yang aliansi dan kerjasama strategisnya diadakan hanya pada kesempatan yang jarang. Baik, sekian dan terima kasih.